Selamat berjumpa kembali dengan anak-anakku kelas 7 di pertemuan ke-8 hari ini, tanggal 26 Februari 2021. Harapan Pak Guru bisa menjumpai kalian semuanya dalam keadaan sehat. Dan ingat, selalu kita menjaga kesehatan, dimanapun kalian pergi, tetap menggunakan masker dan hindari kerumunan. Ini pesan Pak Guru di awal. Dan untuk dimaklumi oleh anak-anakku semua bahwa video pembelajaran kali ini diperuntukkan untuk hari ini tanggal 26 Februari dan tanggal 2 Maret 2021 nanti. Jadi untuk mengerjakan tugasnya yang bisa menuntaskan sampai hari ini, silakan, dan yang tidak bisa nanti diselesaikan pada hari Senin yang akan datang. Anak-anakku semuanya, kita awali pertemuan kita dengan sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kiranya apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Berdoa kita mulai. Materi kita adalah peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan ekonomi. Sebelum Pak Guru berbicara jauh tentang peran iptek, Pak Guru mengingatkan kepada kalian semua bahwa untuk tugas nanti, Pak Guru akan selipkan di slide pada video pembelajaran ini. Tidak Pak Guru khusus di kolom tugas. Ini harapan Pak Guru agar kiranya kalian bisa menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, anak-anakku semua, itulah materi pokok kita hari ini. Memahami peran iptek dalam kegiatan ekonomi itu menjadi tujuan pembelajaran kita, dan Pak Guru juga menitipkan pesan kepada kalian semua, kelak kalian menjadi generasi bangsa yang selalu berdisiplin. Sekali lagi, kelak kalian menjadi anak generasi bangsa yang berdisiplin, dan ikuti proses pembelajaran kali ini juga dengan berperilaku disiplin. Sampailah kita kepada pembahasan materi kali ini, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Jadi dulu zaman Pak Guru SMP seperti kalian, dengan zaman kalian SMP saat ini, tentu saja aktivitas berbeda. Kebutuhan manusia juga berbeda. Jadi kalau dulu alat seperti yang kita gunakan saat ini, seperti HP, seperti komputer, seperti laptop, itu tidak dibutuhkan zaman Pak Guru dulu waktu SMP seperti kalian ini. Tapi zaman saat ini adalah kebutuhan utama. Sehingga ilmu pengetahuan dan teknologi artinya suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perjalanannya tentu saja mendatangkan dua dampak. Dampak yang pertama adalah negatif atau hal yang kurang menguntungkan, misalnya membuat orang semakin malas. Yang kedua, menimbulkan kerusakan. Yang ketiga, mempengaruhi pola pikir. Yang keempat, mengakibatkan polusi. Nah, kita kembali ke yang pertama, membuat orang semakin malas. Artinya, untuk berjalan sudah tidak mau lagi, karena tinggal dihubungi saja, maka yang menjadi barang kebutuhan kita akan datang di rumah kita, atau datang di hadapan kita dimanapun kita berada. Kemudian menimbulkan kerusakan. Kerusakan yang dimaksud bisa juga kerusakan saraf kita sendiri, organ-organ tubuh kita.
Misalnya dengan kita sering berada di layar laptop misalnya, di layar HP misalnya, ada efek yang berpengaruh kepada mata kita. Sehingga mata kita menjadi kurang bermanfaat secara maksimal. Kemudian mempengaruhi pola pikir. Di media sosial ini tentu saja banyak aplikasi-aplikasi baik yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan pada usia kita masing-masing. Nah, ketika kita masuk di situ, maka pola pikir kita menjadi berubah. Yang tadinya masih anak-anak berubah menjadi dewasa. Yang tadinya kita sudah dewasa bisa berubah menjadi pola pikir kita seperti anak-anak. Misalnya muncul permainan yang mestinya anak-anak. Tapi ketika orang tua masuk di situ, maka orang tua itu ikut bermain seperti anak-anak. Nah, artinya pola pikir sudah mulai berubah. Nah, dalam hal lain, mestinya anak itu tidak bisa menonton hal-hal seperti video-video yang kurang layak, kurang pantas untuk di usia anak-anak misalnya. Tetapi ketika diakses aplikasinya, itu dinonton, maka pola pikir menjadi rusak. Nah, yang terakhir, mengakibatkan polusi. Nah, tentu saja penggunaan fasilitas-fasilitas teknologi akan berdampak kepada terjadinya polusi. Bisa polusi suara, bisa polusi udara. Seperti kita lihat di luar sana, banyak sekali kendaraan-kendaraan mewah yang juga menyebabkan polusi udara, polusi suara, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah dampak positif, dampak baiknya. Yang pertama dapat memenuhi kebutuhan manusia. Apa saja kebutuhan kita di Indonesia ini, di daerah tempat kita tinggal, itu mudah terpenuhi. Sepeda motor dibuat di Jepang, ada di rumah kita. Mobil dibuat di Jerman, ada di rumah kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dapat membuat sesuatu lebih mudah. Kalau dulu serba manual, sekarang dengan serba teknologi ini, yang tadinya kita harus mengerjakan 2-3 hari, sekarang bisa hitung jam, bahkan hitung menit. Dan yang ketiga, dapat menambah wawasan. Nah, tentu saja ada beberapa hal yang tadinya kita tidak tahu ketika kita akses di media sosial, maka kita akan mengetahui apa yang sedang terjadi di luar sana dan apa yang tidak sedang terjadi hari ini, bahkan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Hal yang kedua yang kita bicarakan adalah peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ada 3 hal dalam kegiatan ekonomi yang kita lakukan adalah produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya dalam hal produksi, iptek dapat menunjang kualitas dan kuantitas produksi. Sekali lagi, iptek itu dapat menunjang kualitas, mutu dari barang yang kita inginkan, termasuk kuantitas atau jumlah dari barang yang kita inginkan. Nah, yang kedua, distribusi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempercepat proses barang sampai tujuan. Barang itu tadinya ada di Jakarta. Dengan kemajuan teknologi, barang yang di Jakarta itu dalam waktu 24 jam, 1 kali 24 jam bisa berpindah tempat, bisa berada di daerah Kota Mataram kita saat ini. Nah, juga di daerah lain, barang itu ada di luar negeri sana. Juga dalam hitung beberapa hari sudah tiba di dalam negeri. Itu berbicara distribusi. Bahkan kita pun mau mengirimkan barang kemana saja, sudah sangat ditunjang oleh teknologi saat ini. Kemudian, bicara konsumsi, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dengan mudah dan cepat konsumen memperoleh barang yang dibutuhkan. Sekarang kita tinggal di rumah, ada makanan yang kita inginkan, tinggal kita gunakan media sosial, pesan barang yang kita inginkan, cantumkan harga barang yang kita inginkan, maka dalam beberapa menit kemudian barang yang kita inginkan tiba di rumah kita.
sudah serba online. Ini adalah bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Di akhir materi ini, harapan Pak Guru, kalian bisa menyimak tadi video pembelajaran ini dari awal sampai saat ini. Dan selanjutnya kalian nanti akan kerjakan tugas, kirim ke GCR. Yang pertama, jelaskan manfaat iptek pada situasi pandemi saat ini. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan iptek. Yang ketiga, sebutkan 4 dampak positif ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, sebutkan 4 dampak negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjakan ini nanti dan jangan lupa lengkapi identitas kalian pada lembar jawaban kalian semua. Selamat bekerja dan selamat belajar. Anak-anakku semuanya, itulah tadi video pembelajaran yang sekaligus dengan tugas untuk kalian kerjakan. Harapan Pak Guru untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian, silakan kalian menggunakan berbagai media. Apakah itu media cetak, apakah itu media elektronik, termasuk media sosial lainnya. Nah, anak-anakku selalu menjaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian pergi. Hindari kerumunan. Sampai jumpa pada pelajaran yang sama pada waktu yang akan datang. Selamat belajar dan selamat melaksanakan aktivitas kalian di rumah dengan baik. Salam sehat.